Halo guys, welcome back to Gezi Speak, perpaduan kolektif anak muda yang hidupnya tuh penuh plot twist, drama internal, dan mental breakdown. ya bener banget. Di sini tuh kita bakal bahas tentang hidup yang apa adanya, bukan yang kelihatan di Instagram tahun 2. Karena jujur aja nih, hidup tuh nggak se-estetik filter Korea. Justru malah kita ngeliatnya kadang kayak CCTV Indomaret jam 2 pagi. Benar. Nah, hari ini juga kita udah kedatangan tamu spesial banget nih yang udah kamu mungkin artis dah pokoknya. Nah, langsung aja sih Via. Halo. Sebelum kita bahas yang berat-berat, kita bakal main games dulu nih. Namanya jawab cepat, mikir belakangan. Gua sebutin 2 pilihan, nanti lo pilih yang mana dan apa alasannya. Kita mulai ya. Yang pertama itu healing di kamar sendirian atau healing di luar? Healing di kamar. Kenapa tuh? Karena gue lebih suka di kamar sendiri ya, kayak untuk kita dulu cuma di kamar itu banget, jadi gak perlu buat sekolah. Oke, yang kedua, di ghosting atau mengghosting? Ghosting. Kenapa tuh? Karena di ghosting itu gak enak, jadi kita mending nge-ghosting aja ya. Iya. Bener ya. Bagus, terlalu realistis. Iya. Yang ketiga, chat panjang tapi gak jelas atau chat pendek tapi strike the point. Chat pendek tapi to the point. Oke, kenapa tuh? Karena percuma ya panjang chatnya tapi isinya tuh nggak jelas, jadi mending to the point aja. Kalian tuh mau apa, jadinya langsung sini jawab. Nah ya, setuju ya. Selanjutnya nih, nyaman tapi gak yakin atau yakin tapi gak nyaman? Yakin tapi gak nyaman, karena kita tuh bisa yakin sama seseorang nih walaupun gak nyaman, tapi lama-lama itu bisa nyaman sama orang itu. Oke, selanjutnya nih tentang love language, word of affirmation atau quality time. Quality time. Kenapa tuh? Karena buat quality time tuh seru banget sama pasangan ya. Daripada word of affirmation tuh aku suka ke quality time. Oh, Iya, lebih enak ya. Anak diri sekarang tuh lebih suka yang quality time deh. benar sih. Kalau sendiri tuh sayang sih Quality time sama. sama kan. Karena emang semuanya pasti butuh. Iya. Iya. Nah, oke, seru juga nih ya. Dari game ini tuh udah kelihatan banget karakter masing-masing. Atau istilahnya tuh generasi paling berprinsip, tapi paling ragu-ragu. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kita akan break terlebih dahulu nih. So, stay tune terus di DZ Speed. Welcome back to Gezi Speak. Nah, dari game sebelumnya nih, kan udah kelihatan nih dari karakter masing-masing. Kita masuk ke segmen 1 yang dimana segmen ini kita bakal ngebahas support system atau kompetisi terselubung. Benar. Banyak yang bilang Sinto itu menentukan masa depan. Tapi sekarang tuh banyak pertemanan yang kelihatannya dekat banget, tapi isinya kompetisi tersembunyi. Nah, menurut lo, gimana sih cara bedain circle yang sehat sama circle yang toxic? Untuk circle saya sendiri itu biasanya kita bisa jadi diri sendiri, jadi diri kita sendiri tanpa perlu takut dijudge. Jadi teman-teman tuh selalu ada di saat kita mau senang, mau susah, itu tuh biasanya ada di circle kita. Kalau untuk circle toxic itu biasanya kita selalu ngerasa insecure atau merasa nggak nyaman di situasi tersebut. Dan itu mungkin merasa pikir kita di dalam circle toxic ini sih. Benar, kadang tuh kita bertahan di circle toxic tuh bukan cuma karena takut sendirian ya, padahal kan kesepian tuh beda sama sendiri. Kalau sendiri itu kan kadang belum menyumi kayak itu kan. Dan menurut gua normal juga kok kalau sekarang teman makin dikit. Makanya ada istilah quality over quantity. Grup WhatsApp rame, tapi inner circle cuma 2-3 orang aja. Iya benar banget. Kayaknya hampir semua orang tahu. Iya. Nah, kita udah masuk ke segmen 2. Nah, di sini kita membahas tentang relationship, green flag atau red flag. Oke, ini jadi kita bagian paling juicy-nya
relationship green flag paling nyata buat lu apa sih? Kalau buat gue sendiri tuh komunikasi yang jelas ya, kayak di setiap hubungan itu kalau komunikasinya udah jelas pasti bakal awet banget biasanya ya. Kayak sekedar buat ngabarin lagi keluar atau mau main lagi sama siapa itu udah udah cukup banget buat pasangan kalian. Jadi gak ada yang namanya miskom atau salah paham gitu. Oke, kalau red flag yang paling bahaya menurut lu gimana? Rasa paling bahaya itu kontrol sama posesif ya. Kayak udah kontrol soal pakaian atau soal pertemanan itu menurutku udah toxic banget ya di hubungannya. Jadi kayak kayak bikin pasangan kita tuh merasa tidak nyaman atau merasa terkekang di hubungan itu. Sebenarnya kalau posesif itu nggak apa-apa nggak sih, cuman ya jangan sampai over aja. Berlebihan itu Iya nggak baik baik banget sih. Segala sesuatu yang berlebihan tuh udah pasti nggak baik. Ya. Bener lah. Dan buat yang lagi di situationship kayak gini, kalau dia cuma datang pas butuh doang atau cuma nyari lokal sekian, mending say gini guys, run. Makanya ada istilahnya tuh, love itu bukan roller coaster yang bikin lo anxious setiap hari. Love itu kayak rumah, tempat paling aman buat lo pulang. Oke, kita udah masuk ke segmen 3. Nah, di sini kita ngebahas self love. Karena self love tuh kan sering disalahartiin ya, jadi kayak coffee shop aesthetic, skincare, journaling, warna pastel. Padahal sebenarnya self love self love itu kayak setting boundaries kita. Kita tuh kayak berani untuk bilang enggak ke orang lain walaupun jawaban itu cewek itu udah termasuk self love. Dan kita tuh nggak bisa untuk ngikutin standar orang lain terus. Kayak kita cukup jadi diri sendiri aja itu udah termasuk self love. Dan personal branding juga bukan pura-pura jadi orang lain biar kelihatan keren gak sih? Benar, kayak personal branding itu bukan pencitraan tapi konsisten. Kayak lo tuh kayak gak harus perfect, tapi cukup jadi diri lo sendiri aja itu udah bener sih, udah bagus sih. Karena jujur aja dunia kan lebih butuh orang autentik ya, bukan salinan fotokopi yang sama semua. Sekarang kita masuk ke segmen 4, Thank You Trend TikTok. Nah, belakangan ini tuh TikTok kan lagi rame banget nih soal tren dulu istri lulu, situationship, Jack Healy, Center Page, dan cewek tomboy Hard Girl. Nah, menurut lo tren-tren ini tuh kebantu gak sih buat mental health Gen Z? Bisa jadi dua sisi sih ya, seru buat hiburan dan ngerasa kayak wah ternyata kita tuh masih sedikit ya kayak nganggur kayak gitu. Dan tapi itu juga nggak bisa dijadiin patokan hidup kita. Hidup real itu nggak bisa diselesain dalam waktu 15 detik kayak video itu sih. Benar banget. Dan kadang kita tuh terlalu terinspirasi sama konten-konten viral sampai kita tuh lupa kalau real life itu butuh kerja keras, bukan sekedar aesthetic quotes. Iya, benar banget. So guys, final takeaway hari ini, yang pertama pilih circle yang bikin lo jadi berkembang, bukan capek jadi orang lain. Yang kedua, cinta yang sehat itu komunikasi dan rasa aman, bukan drama. Nah, yang ketiga, self-love itu boundaries, bukan ego. Yang keempat, personal branding itu jadi diri sendiri. Nah, dan yang terakhir, TikTok tuh boleh jadi hiburan, tapi bukan guru kehidupan. Grow at your own pace. Orang beda-beda timeline-nya, yang penting lo nggak berhenti. Be real, be gentle to yourself, and remember it's okay please. Oke, thank you banget nih guys yang udah nonton. Dan kita juga mau makasih banget nih buat Cynthia yang udah mau Banyak ya. main-main ke podcast ini. Buat teman-teman semua, see you next episode. Stay keen, stay real, dan stay alive. Bye-bye.